Tuhan. Biarawan dalam agama Katolik adalah laki-laki yang menjadi anggota suatu ordo atau tarekat religius seperti Yesuit, Dominikan, Fransiskan, Benediktin, dan sebagainya. Di Indonesia, para biarawan kadang-kadang dipanggil bruder. Lalu, biarawati itu juga siapa? Biarawati adalah seorang perempuan yang secara sukarela meninggalkan kehidupan duniawi dan memfokuskan hidupnya untuk kehidupan agama di suatu biara atau tempat ibadah. Biarawati dalam agama Katolik adalah perempuan yang tergabung dalam suatu tarekat atau ordo religius. Di Indonesia, para biarawati biasanya dipanggil suster. Para suster biasanya bekerja di bidang pendidikan, formal dan non-formal, kesehatan, dan pelayanan sosial di lingkungan gereja atau masyarakat umum seperti suster-suster Hati Kudus, Caritas, FSGM, CB, SHPS, dan sebagainya. Pastor, bruder, dan suster tidak menikah karena telah mengucapkan atau mendeklarasikan 3 kaul, yakni kaul kemurnian, kaul ketaatan, kaul kemiskinan dalam suatu komunitas religius. Kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan adalah pelepasan sukarela hak atas milik atau penggunaan milik tersebut dengan maksud untuk menyenangkan Allah. Semua harta milik dan barang-barang menjadi milik kongregasi atau tarekat. Kaul kemurnian. Kaul kemurnian mewajibkan manusia lepas perkawinan dan menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh perintah ke-6 dan ke-9. Kaul ketaatan. Kaul ketaatan lebih tinggi daripada 2 kaul yang pertama, sebab kaul ketaatan adalah suatu kurban dan ia lebih penting karena ia membangun dan menjiwai tubuh religius. Dengan kaul ketaatan, biarawan-biarawati berjanji kepada Allah untuk taat kepada para pimpinan yang sah dalam segala sesuatu yang mereka perintahkan demi peraturan. Maksud ketiga kaul ini adalah agar mereka yang mengikrarkan tidak terbagi hati dan terus-menerus mengarahkan dirinya melulu kepada Allah. Ketiga kaul ini kemudian dilihat sebagai penyerahan diri kita seperti yang ditunjukkan oleh ke-12 rasul, hadir dan berjalan bersama Yesus kemana saja. Kaul sebagai ungkapan cinta. Dalam hidup membiara, penyerahan diri diwujudkan dengan mengikrarkan ketiga kaul, yaitu kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Mereka hidup dengan menekankan tema-tema tentang pengosongan diri seperti Kristus sebagai bentuk solidaritas dengan manusia dan partisipasi kita dalam hidupnya melalui hidup mistik dan martabat kita sebagai anak adopsi dari Allah. Hidup doa. Hidup rohani adalah ikut serta dalam hidup Tritunggal Maha Kudus yang bersemayam dalam diri kita, dijadikan serupa dengan citra putra Allah. Hidup religius, apapun bentuknya, adalah hidup yang dibaktikan kepada Allah. Arah dan orientasinya adalah Allah sendiri. Allah menjadi pusat dan dasar hidup. Doa dan hidup bersama, saling membantu, saling mendukung, dan saling melengkapi, serta menyempurnakan demi perkembangan hidup bakti itu sendiri. Doa yang sejati akan menyuburkan hidup bersama, dan hidup bersama yang sejati akan semakin memperdalam hidup doa. Dipanggil pada kesucian. Kesucian adalah panggilan hidup yang berlaku untuk semua orang. Tidak ada yang mengklaim bahwa kesucian itu
milik kelompok tertentu. Semua manusia dipanggil untuk menjadi suci atau kudus. Panggilan kepada kesucian pertama-tama adalah panggilan untuk menjadi murid Kristus. Kebersamaan hidup dengannya menjadi jaminan utama untuk menjadi suci. Saudari dan saudara, gereja membutuhkan imam dan biarawan-biarawati yang baik. Gereja membutuhkan keluarga tempat bertumbuhnya benih panggilan, lembaga yang menyiapkan pribadi manusia dan berperan membentuk baik tidaknya masyarakat. Disitulah anak-anak dilahirkan, dididik untuk pertama kali, dan dilatih tentang keutamaan-keutamaan sosial yang dibutuhkan untuk pengembangan masyarakat. Selain itu, keluarga juga berperan menentukan baik tidaknya gereja. Karena itu, keluarga adalah tempat persemaian benih-benih panggilan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Keluarga menjadi seminari pertama tempat bertumbuhnya benih panggilan. Keluarga perlu membangun pendidikan, keteladanan, suasana rumah yang akrab, relasi saling mencinta, kebiasaan hidup yang baik, kesediaan berkorban, sehingga kondisi ini mendorong anak-anak terpanggil menjadi religius. Demikianlah saudari-saudara katekesi singkat mengenai Minggu Panggilan. Semoga membantu menumbuhkan benih-benih panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati di paroki Hati Kudus ini. Salam. Pernahkah kita bertanya, siapa diri kita sebenarnya dan untuk apa kita hidup? Banyak anak muda hari ini berjalan tanpa arah, mengikuti arus dunia tanpa benar-benar mengenal siapa dirinya. Young men dan young women hadir sebagai tempat pembentukan sebuah perjalanan bagi pria dan wanita muda untuk mengenal diri, iman, dan panggilan hidupnya. Ini kita belajar banyak hal tentang iman, tentang karakter, tentang relasi, tentang menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bukan hanya belajar, tapi juga bertumbuh bersama. Kita semua perlu proses, karena setiap pria dan wanita dipanggil untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Camp Young Men dan Young Women merupakan awal perjalanan untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Perjalanan berbeda, tujuan yang sama, menjadi pribadi yang lebih baik. Pernahkah kita bertanya, siapa diri kita sebenarnya dan untuk apa kita? Pernahkah kita bertanya, siapa diri kita sebenarnya dan untuk apa kita hidup? Banyak anak muda hari ini berjalan tanpa arah, mengikuti arus dunia tanpa benar-benar mengenal siapa dirinya. Young men dan young women hadir sebagai tempat pembentukan sebuah perjalanan bagi pria dan wanita muda untuk mengenal diri, iman, dan panggilan hidupnya. Ini kita belajar banyak hal tentang iman, tentang karakter, tentang relasi, tentang menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bukan hanya belajar, tapi juga bertumbuh bersama. Kita semua perlu proses, karena setiap pria dan wanita dipanggil untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Camp Young Men dan Young Women merupakan awal perjalanan untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Perjalanan berbeda, tujuan yang sama, menjadi pribadi yang lebih baik.
Saudara-saudari, sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita mendoakan doa Ratu Surga. Umat mohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Paskah keempat. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Lagu pembukaan kita, pintu satu-satunya, artinya bahwa kita akan masuk ke dalam suatu rumah Allah atau kerajaan Allah, dan itu adalah Tuhan Yesus sendiri.
Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes, di mana Yesus menyatakan kepada orang Farisi bahwa dialah pintu yang benar. Melalui pintu itu kita akan mendapat kelimpahan hidup. Kelimpahan dalam arti bukan secara materi, tapi apa yang dirindukan oleh manusia, yaitu hidup dalam kepenuhannya, hidup yang mempunyai makna, hidup yang berkualitas, hidup kekal, yang sudah dimulai di dunia ini pada saat kita mengizinkan Tuhan tinggal dalam kita dan kita dalam Tuhan. Maka mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini untuk menyadari kehadiran Allah di tengah kita. Allah yang sudah menyatakan dirinya menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi gembala kita yang menuntun kita kepada rumput yang hijau yang memberikan kekenyangan pada jiwa kita. Tapi seringkali kita mencari hal-hal yang lain di luar kehendak Allah. Kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam kelemahan kita. Maka kita mohon belas kasih dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan padanya. Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dosa dunia. Doa kami. Kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Kristus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah bersatu dalam doa. Kita unjukkan dalam misa ini intensi-intensi sebagai berikut. Yang pertama, memohon kesembuhan untuk Bapak Uskup kita, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Dan yang kedua, untuk mohon kebahagiaan abadi untuk Emanuela Variati Arifin yang sudah berpulang ke rumah Tuhan 9 tahun yang lalu, dan untuk Stella Anastasia Nana yang sudah berpulang ke rumah Bapa 3 tahun yang lalu. Semoga mereka mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah di surga. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka
katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali
kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita merayakan Minggu Paskah yang keempat dan sering disebut Minggu Gembala yang baik. Jadi kita kalau mendengar gembala yang baik, kita tahu bahwa
itu adalah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus yang ingin agar domba-dombanya, semua yang percaya kepadanya, mengalami kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang mempunyai berlimpah-limpah makna. Seringkali kita mempunyai harapan bahwa menjadi pengikut Yesus kita akan mengalami segala yang kita harapkan, entah itu kemakmuran secara material, kesehatan yang sempurna, kedamaian, dan juga relasi yang begitu hangat, entah di keluarga, entah dengan sesama teman, atau juga dalam tempat kita kerja, dalam dunia bisnis kita. Tetapi kadangkala yang terjadi malah sebaliknya. Justru kita tidak mengalami apa yang kita rindukan dalam hidup kita. Entah itu kita sering merasa khawatir karena kekurangan dalam segi materi, dengan penghasilan yang pas-pasan, dengan usaha yang tidak menampakkan kemajuan, relasi yang tidak harmonis dalam keluarga, dan juga keinginan untuk bisa mengalami ketenangan dalam hidup ini sering diganggu dengan banyak hal. Entah itu dari pikiran kita, entah itu datang dari hati kita. Tapi hari ini kita diundang oleh Allah sendiri untuk mengalami, untuk mengakui bahwa Yesus adalah gembala kita, seperti di dalam Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Pertama-tama, bagaimana kita bisa mengakui bahwa Yesus gembala kita? Bagaimana kita bisa mengalami bahwa Dia sungguh gembala kita? Pertama, kita harus sadar, harus mau menerima bahwa Yesus memanggil domba-dombanya dengan namanya. Dia mengenal kita satu persatu dalam situasi apapun keadaan kita. Dia ingin sekali agar sebagai gembala dikenal bahwa Dia ada di depan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman seperti ini sebetulnya pengalaman yang tidak mudah. Karena banyak dari antara kita juga sering mengalami, kok Tuhan rasanya jauh dari hidup kita. Terutama kalau kita sedang dalam situasi yang sulit dalam hidup ini. Ada trauma dalam pengalaman hidup, dalam histori hidup kita. Ada trauma karena pernah dikhianati. Ada trauma juga karena seringkali relasi yang mudah retak, mudah sekali menimbulkan rasa sakit hati, rasa dendam. Hal-hal seperti itu seringkali juga membuat di mana sebetulnya yang Tuhan inginkan. Apalagi kalau kita mengalami sakit secara fisik. Seringkali juga kita melihat di mana Tuhan gembalaku, katanya aku tidak berkekurangan. Inilah salah satu hal yang harus kita ambil dari minggu ini. Tuhan, Engkau gembalaku. Engkau mengatakan bahwa untuk itu aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang seperti apakah yang Engkau tawarkan kepadaku? Hidup yang melimpah seperti apakah sebetulnya yang ingin Engkau berikan kepadaku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kuncinya hanya satu. Kalau kita masuk dalam pintu yang benar, maka kita akan mengalami hidup itu. Kita tahu tadi, Yesus sendiri mengatakan, aku adalah pintu. Dan domba-dombaku itu mendengarkan aku. Aku akan menuntun dia keluar dan aku akan berjalan di depan mereka. Jadi pertama kalau kita mempunyai pintu yang benar dalam melihat hidup ini, bukan pintu egoisme, bukan pintu rasa dendam, sakit hati, tapi pintu Yesus sendiri yang dengan lembutnya mengatakan, aku adalah gembalamu. Aku yang mampu mengampuni mereka yang mengkhianati aku.
Aku yang mampu mengusir kekuatan-kekuatan gelap dari mereka yang ketakutan. Inilah peristiwa Paskah yang kita alami. Apa yang menakutkan kita yaitu maut dan kematian, dan dikalahkan oleh Yesus. Hanya melalui pintu itu, melalui Yesus sendiri, maka kita akan masuk ke dalam kehidupan yang mempunyai makna. Maut, ketakutan, kematian tidak lagi menjadi kekuatan untuk menghantui kita. Maka mari kita mohon rahmat ini. Rahmat untuk bisa mempunyai kesempatan mendengarkan suara gembala kita. Dunia ini menawarkan banyak suara, terlalu bising. Tapi pada saatnya kita membutuhkan keheningan bersama gembala kita. Masuk ke dalam suasana intim, suasana yang pribadi. Itulah saatnya kita menjauhkan dari segala bising-bisingan dunia ini. HP kita singkirkan, ambil kitab suci, atau ambil rosario, di situ kita bisa mengatakan, Yesus, Engkau gembalaku, Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, di dalam benakku. Tuntunlah aku ke ladang yang hijau, ke padang rumput yang hijau. Maka di tengah kesibukan media sosial yang begitu ramai ini, keheningan setiap hati membutuhkan itu. Apakah kita mempunyai keheningan sehari sedikit saja untuk mampu mendengarkan suara gembala kita? Kita mohon berkat agar minggu ini sungguh-sungguh kita mengalami gembala yang baik ada di depan kita, ada di antara kita. Tuhan memberkati. Mari kita sekarang membaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Yesus bersabda, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan perantaraan Yesus. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kebenaran atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus. Semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik kembali untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah. Doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami sebab kami percaya kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dalam perayaan misteri Paskah ini, kami bersyukur kepadamu, sudilah Engkau meneruskan dan membaharui hidup kami, supaya kami dapat mengenyam sukacita abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan, sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat, mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala surga dan bumi diberkatilah yang datang dalam nama terpujilah engkau di surga. Sungguh kuduslah engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan, kami wartakan kebangkitan, kami muliakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa pada sore ini, Emanuela Variati Arifin, dan Stella Anastasia Nana. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus. Lihatlah
anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Marilah kita doakan doa tahun devosional 2026. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Putra-Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah, Engkau telah menebus kawanan-Mu dengan darah terindah Putra-Mu. Berkenanlah memperhatikan domba-domba-Mu dan sudilah menempatkan mereka di padang penggembalaan yang kekal dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Warta Gereja 25 April 2026. 1. Pengumuman perkawinan. Pengumuman yang ketiga. Akan dilangsungkan perkawinan Daniel Andreas dari Palembang dengan Patricia Merin dari lingkungan Santa Agatha, Paroki Hati Kudus pada hari Minggu tanggal 26 April 2026 di Gereja Hati Kudus. Apabila terdapat halangan kanonik, mohon segera menghubungi pastor paroki. 2. Bulan Maria. Perarakan patung Bunda Maria secara meriah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 pukul 9. Selama bulan Mei atau bulan Maria, misa harian dilaksanakan pada sore hari, didahului dengan doa rosario pukul 17.30. Rosario hari Minggu sore dimulai pukul 16.30. 3. Persembahan mawar untuk Bunda Maria. Selama bulan Mei, Gereja Hati Kudus membuka donasi melalui penjualan bunga mawar untuk Bunda Maria. Umat dapat berpartisipasi dengan membeli bunga mawar di depan gereja. Seluruh hasil penjualan akan dipersembahkan untuk pendidikan calon imam. Pemesanan bunga mawar dapat dilakukan melalui Ketua Lingkungan, Ibu Ayun dan Ibu Lili Yosep. 4. Pendaftaran baptis bayi dan anak 2026. Akan diadakan pembaptisan bagi bayi dan anak usia balita hingga 9 tahun pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 pukul 11 bertempat di Gereja Hati Kudus. Formulir pendaftaran dapat diambil di Sekretariat Paroki setiap hari pada pukul 8 sampai dengan pukul 12. Batas akhir pengumpulan formulir pada hari Selasa 12 Mei 2026.
5. Pertemuan pertama calon krisma. Seluruh calon krisma wajib hadir pada pertemuan pertama pada hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 10.30 sampai dengan 11.45 bertempat di aula lantai 3 Gereja Hati Kudus. 6. Misa harian. Tidak ada misa harian pada hari Rabu 29 April 2026. Para romo menghadiri tabisan imam di Belitang. Laporan kolekte 19 April 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp25.325.000. Kolekte kedua sejumlah Rp17.637.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikianlah warta minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Kita haturkan terima kasih untuk para petugas liturgi kita pada sore hari ini, Prodiakon dan Suster, tim multimedia kita, Miss Dinar, petugas tata laksana, lektor dan pemazmur, tak lupa juga kur kita dengan dirigen serta organisnya. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pernahkah kita bertanya, siapa diri kita sebenarnya dan untuk apa kita hidup? Banyak anak muda hari ini berjalan tanpa arah. Mengikuti arus dunia tanpa benar-benar mengenal siapa dirinya. Young men Dan yang pernahkah kita bertanya, siapa diri kita sebenarnya dan untuk apa kita hidup? Banyak anak muda hari ini berjalan tanpa arah. mengikuti arus dunia tanpa benar-benar mengenal siapa dirinya. Young men Dan yang woman hadir sebagai tempat pembentukan sebuah perjalanan bagi pria dan wanita muda
untuk mengenal diri, iman, dan panggilan hidupnya, Ini kita belajar banyak hal tentang iman, tentang karakter,